NU juga nggak pernah ngeritik yang nggak kunut. Karena orang NU, orang Ahlus Sunnah itu orang pinter. Dia tahu yang nggak kunut juga masih Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah gurunya Imam Syafi'i. Tapi kalau sholat subuh nggak kunut. Surat yang dibaca ya pakai Fatihah. Tapi Imam Syafi'i menganjurkan membaca Bismillah awal surat dan pakai kunut di waktu subuh. Nggak pernah itu Imam Abu Hanifah bilang, mari kita pecat Syafi'i, keluarkan dari murid kami. Nggak ada. Kenapa? Peluasan ilmu. Makanya kita kalau mau belajar Islam itu gurunya harus jelas. Jangan cari guru yang bisa dipelintir. Sekarang banyak guru yang bisa dipelintir. Habib, Ustadz, yang galak-galak yang ngomongnya, yang enak-enak aja, cerita surga. Pokoknya tenang aja, Habib saya undang tiap bulan di sini. Nanti saya amplopin 10 miliar. Baik Pak. Guru yang begini suruh pensiun, saudara Habib. Saudara hadirin, jangan bicara surga, malu. Mendingan bicara neraka. Kenapa? Pantasnya kita di neraka, saudara. Pantasnya kita di neraka. Mana mungkin orang bisa masuk surga kalau belum menjadikan Nabi Muhammad setapak demi setapak mengikuti jejaknya dan belum meyakini Nabi Muhammad sebagai makhluk terbaik, termulia. Sekarang bulan apa ini? Bulan Rajab. Di bulan Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini nggak pernah terjadi kepada anbiya, kepada rasul yang lain. Hanya Nabi Muhammad. Apa di antara Isra Mi'raj yang diperoleh oleh Nabi Muhammad? Selain sholat apa? Nabi dipersilahkan oleh Allah bertemu dengan wujudnya Rabbul Alamin Jalla Jalal. Cuma Nabi Muhammad yang bisa melihat sekujur wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Nabi Muhammad mengundang? Di mana Allah mengundang Nabi Muhammad? Biasanya tamu memberi salam kan, tapi ini yang punya rumah Pak, tuannya, juragannya yang memberi salam dulu kepada Nabi kita Muhammad. Apa kata Allah? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Musa aja mau berdoa di gunung Turisina, nggak buka sendal, langsung ditegur, ikhla'na laka ya Musa, cabut, buka kau punya sendal, kamu nggak sopan, kamu meminta kepada Allah. Aku siapkan tempat yang boleh dikatakan tempat suci karena kau selalu munajat di tempat itu. Buka kau punya sendal. Tapi Nabi Muhammad ketika naik ke langit pertama, di situ terjadilah kumpulan para nabi, terjadilah perkumpulan para malaikat yang di luar jumlah yang kita tahu. Nabi Muhammad malu buka sandalnya, ditegur Jibril, ya Jibril, bilangin Muhammad jangan buka sandalnya. Karena para anbiya dan para malaikat mau tabaruk dengan sendalnya Nabi Muhammad. Mulai situlah para sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan ashabur Rasul yang lain, kalau megang sandal Nabi, mau bawa sandal Nabi, wudu dulu. Megang sandal Nabi, wudu dulu. Saudara, ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, apa yang diucapkan oleh Nabi? Apa Nabi minta jabatan kedudukan yang lebih tinggi? Tidak. Nabi cuma minta satu, ya Allah, saya merasa khawatir dengan umatku, terlebih-lebih yang di akhir zaman. Saya kepengen umatku ini jangan sampai terlantar, ya Allah. Apa jawab Allah? Ya Muhammad, selama di hati umatmu memiliki kecintaan kepadamu, ta'ziman wa takriman wa tashrifan, mengagungkan, memuliakan, menghormati engkau lebih dari yang lain, biar amalnya kurang aku muliakan. Ternyata dijawab oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau itu kalau sholat tahajud sama orang Gresik sama orang Malang, 500 rakaat. Amin. Amin. Niat aja, ya Allah saya niat mau sholat tahajud 500
Niatul mukmin khairun, nanti baru sampai 10 rakaat capek ya Allah Ta'ala yang ngasih pahala. Anda niat duluan. Beliau sholat tahajud 500 rakaat, belum lagi menghatamkan Quran setiap malam. Satu waktu muridnya bertanya, apakah engkau sudah berada di surga ya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani? Apakah engkau sudah pasti masuk surga ya Syekh Abdul Qadir Jilani? Lah, belum tentu. Kaget muridnya. Orang semulia engkau masih enggak mengatakan, meyakinkan bahwa dirimu ada di surga. Bagaimana dengan kami yang cuma 100 rakaat tahajud? Apa kata beliau? Nanti di akhirat manusia diperiksa 2 kali. Dilihat sholatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, segala amalnya bagus. Dibelek dadanya, seret. Ternyata dalam hatinya tidak ada satu rasa cinta kepada orang soleh, satu orang soleh. Dilempar oleh Allah. Karena bagaimanapun orang yang sudah mendapat gelar dari Allah sebagai gelar orang yang soleh, ibadillahi sholihin, hamba Allah yang soleh, ini gelarnya lebih daripada kita. Kita belum tentu apa kita minas sholihin atau belum, belum tentu. Tapi orang-orang yang jelas disebut minas sholihin, ini orang-orangnya Allah, orang yang mendapatkan kecintaan Allah. Kalau tidak dicintai oleh kita, sholat kita nggak dilihat, ibadah kita nggak dilihat. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Nanti juga ada orang yang sholatnya dilihat ya Senin Kemis, ibadahnya ya compang-camping, nggak sempurna, dosanya numpuk. Ketika diperiksa amalnya nggak ada, dosanya banyak. Ini malaikat berkata, ya Rabb, bagaimana aku mau memeriksanya, dosanya itu udah numpuk, amalnya juga sedikit. Allah berkata pada malaikat, coba belek dadanya, kamu periksa dalam hatinya. Ketika dilihat hatinya ada sebutir pasir, rasa cinta kepada waliullah dan pernah membacakan Fatihah kepada waliullah sekali. Dipanggil si wali ini oleh Allah, hei waliku, hei kekasihku. Ini orang amalnya hancur, dosanya numpuk, tapi dia dalam hatinya ada rasa cinta kepadamu sebutir pasir, dan dia pernah mengirimkan Fatihah kepadamu sekali. Apa kata itu wali? Ya Allah, kalau orang ini pernah cinta kepada aku walaupun sekecil butiran pasir, dan pernah mengirimkan Fatihah kepada aku walaupun sekali, maka tutupilah dosanya ini dengan amalku, tutupi kekurangan amalnya dengan amalku. Allah langsung menjawab, wahai waliku, tidak perlu kamu mengorbankan amalmu untuk orang tersebut, cukup kau ridho kepadanya, cukup kau terima cintanya, aku ampuni dosanya dan aku tutupi kekurangan amal. Masya Allah. Makanya Nabi menyatakan dalam hadis, inna lillahi ibadan in ashu su'ada wa in matu syuhada. Qila man hum ya Rasulullah? Qala rajulun yuhibbul awliya wa rajulun aktharu salata alayya wa rajulun la yahkidu ala akhihil muslim. Di sisi Allah itu ada hamba, mudah-mudahan kita semua masuk, amin. Terus ngantuk Pak, terus ngantuk Pak, Bu, terus ngantuk Bu. Kalau sudah ngantuk saya nggak buka ini hadis, belum ya. Di sisi Allah itu ada kelompok hamba, mudah-mudahan kita semuanya hidupnya dijamin bahagia. Biar palawijah naik, bensin naik, antum masih bisa tersenyum. Betul. Biar rumah ngontrak tetap masih mau datang ke Gresik ikut Riyadul Jannah. Ini salah satu tanda kebahagiaan. Yang lebih kaya aja malas duduk begini Pak. Duitnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, makannya serba enak, diajak begini nggak mau. Berarti belum masuk, tapi antum termasuk. Dan kalau mati termasuk golongan syuhada. Allahumma ja'alna minhum. Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka itu orang-orang yang cinta kepada walinya Allah. Siapa lagi ya Rasulullah? Mereka orang-orang yang memperbanyak bersolawat kepadaku.
Siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang tidak dengki dan hasut kepada saudaranya. 3 ini Pak, kalau kita amalin insya Allah kita jadi orang bahagia. Zaman sekarang ini ngadu sama orang hidup mati, mendingan ngadu sama orang mati tapi hidup. Caranya gimana? Ziarah ke makam wali, ziarah ke makam aulia. Mintanya jangan yang macam-macam. Minta yang pertama, ya Allah kuatkan iman Islam saya dengan berkahnya Wali Songo, bahagiakan hidup saya dunia akhirat, jadikan saya orang yang istiqomah. Kalau kita minta yang itu semuanya dikasih. Ada orang ngadu kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad sahibur radid, ya Habib, setiap malam aku keliling ziarah ke makam wali-wali, tapi sampai kini hajatku belum kunjung tiba. Kata Habib Abdullah al-Haddad, apa yang kamu minta? Saya minta kaya, minta tanah, minta ini, minta itu. Kata Habib Abdullah al-Haddad, kalau kamu mintanya cuma dunia, Allah malas ngasihnya. Tapi kalau kamu minta yang ada kaitannya dengan akhirat, semua dunia dikasih kepadamu. Orang kalau udah istiqomah Pak, berkah hidupnya. Orang kalau iman Islamnya kuat, gak bakalan susah. Betul. Indonesia ini kalau iman Islamnya kuat, keyakinannya kuat, gak bakal bisa dirongrong. Karena Allah sudah berjanji dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya kata penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, dari langit, dari bumi diturunkan berkah dan rahmat. Hujan yang turun gak jadi bencana, buah-buahan akan subur, gak akan kekurangan, minyak gak akan kekurangan, gak akan ada keributan, kericuan, perkelahian, tawuran. Kenapa? Karena penduduknya mukmin dan muttaqin, beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya kalau daerah sudah banyak kacau, daerah sudah banyak kekurangan, satu yang kita perintahkan kepada masyarakat, ittaqullah, ittaqullah. Nggak ada jalan seperti itu, saudara. Wali bisa menyandang gelar wali kutub, bahkan lebih daripada kutub. Dasarnya cuma 2, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka memiliki keimanan dan ketakwaan lebih daripada rata-rata. Imannya bukan ucapan tapi kenyataan, takwanya bukan ucapan tapi kenyataan. Apa salah satu ciri orang yang bertakwa? Al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Orang yang takwa itu Pak, yang dipikir bukan masa depan di dunia, masa depan di akhirat. Wal isti'dadu li yaumir rahil, selalu mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Dia berpikir, siapa yang nolongin saya? Apakah saya tergolong orang yang selamat atau celaka? Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Waridho bil qalil, biar hidupnya pas-pasan syukur. Kalau orang kaya syukur pantas, orang miskin sabar pantas. Tapi kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, yang lebih hebat itu orang fakir yang sabir, yang syakir. Udah fakir, hidup susah, syukur, alhamdulillah ya Allah, biar sehari nasi sebungkus dah apa-apa ya Allah, yang penting sehat bisa sholat subuh ya Allah. Ada di sini begitu? Ada. Ya Allah, saya udah ikut Riyadul Jannah puluhan tahun belum jadi haji ya Allah. Ya Allah, saya masih begini. Nah ini bukan orang syukur. Lihat orang kaya sedekah 10 miliar. Biasa nggak itu? Biasa, orang duitnya banyak. Tapi lihat orang miskin sedekah 10 juta tiap hari Jumat, luar biasa. Maka disinilah orang-orang bertakwa ini di belakangnya ada kelebihan. Sayyidina Syekh Khalil Bangkalan ketika diledek oleh sinyu-sinyu Belanda, itu Sayyidina Syekh Khalil Bangkalan itu salah satu muridnya Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, panggil murid tertua. Hei Kiai, kata Belanda, apa yang kau punya? Tiap hari tasbih taktek. Mana duit kamu? Rumah kamu panggung, pesantren kamu panggung. Dia diam.
Datang lagi besok ngeledek, padahal makan siangnya di situ Pak. Ini sinyo tapi doyan sambal sama nasi jagung, dikasih demen tiap lohor ke situ, tapi ngeledek terus. Akhirnya Hadratus Syekh Khalil Bangkalan kesel, ente mau lihat anak tajir, pasang mata ente yang coklat yang biru itu, yang hijau kayak kucing, pelototin. Dibuka sedadanya, ada bungkusan pundi uang Holden yang dari emas asli sudah. Itu kalau satu bungkus buat bangun istana cukup Pak. Itu ada puluhan bungkusan. Kaget si Sinyo, dari mana Tuan Kiai? Dari Tuhanku. Bagaimana kamu bisa dapat duit sedangkan kamu tidak bekerja di atas sejadah tasbihan terus? Saya bekerja sama Tuhan saya. Bagaimana caranya kerja sama Tuhan saya? Malam saya sujud, pagi saya sujud, siang saya sujud, di waktu luar kuat sholat saya baca kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat Tuhanku. Selain itu saya sebut kesucian Tuhanku, saya baca sholawat untuk kekasih Tuhanku. Dia bingung, kok Tuhan saya nggak ada ajaran sujud. Akhirnya itu Belanda 8 orang masuk Islam di tangan Kiai Khalil Bangkalan. Saudara hadirin, wali itu nggak miskin, saudara hadirin. Nggak ada ceritanya wali miskin. Saya tahun 84 itu sering saya ceramah di Pekalongan, di Hall Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, terus ke Tegal. Ada menantu Habib Ali bin Ahmad, namanya Habib Muhammad. Dia bilang, ya Fahmi, sebelum kita sampai Tegal, kita mampir ke Mbah Nur. Insya Allah yang tua-tua kenal Mbah Nur. Mbah Nur ini Pak, kalau dilihat orangnya Masya Allah, kalau Bapak dengar baca Fatihahnya nggak yakin. Waktu itu saya tanya, ya Habib siapa ini? Wali min Aulillah. Begitu saya masuk, banyak menteri-menterinya Pak Harto yang datang duduk di balai. Itu saya lihat balainya Pak, dari bambu diikat pakai tali rapiat. 10-20 orang duduk nggak remek. Saya tanya sama santrinya, itu kalau masak nasi berapa karung? Paling sedikit 10 karung. Siapapun tamu yang datang makan, siapapun tamu yang datang makan, wah makanannya enak-enak. Beres, saya mau pamitan karena saya mau ke Tegal langsung mau ke Jakarta. Mbah Nur baca doa, doanya nggak jelas. Ujungnya Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Dalam hati saya, manjur kagak yang begini kan. Subhanallah saudara, belum sampai Bogor, belum sampai Jakarta, hajat saya gobul saudara. Padahal saya nggak ngomong, bah saya punya ini enggak. Hajat saya gobul, belum sampai Jakarta. Inilah wali min auliyaillah. Napasnya didengar dan diperhatikan oleh Allah, ucapannya diperhatikan oleh Allah. Makanya wali kalau sudah ngomong jadi biru jadi biru. Makanya saya nggak takut Indonesia mau dihancurin lewat mana, tetap Indonesia kuat saudara. Kenapa? Wali songoh walaupun sudah ada di kuburan, tapi arwahnya masih muter di tengah-tengah kita. Yang penting antum sebagai pencinta para aulia jangan keluar dari thariqahnya aulia. Betul. Kalau kira-kira bakal keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak usah belajar jauh-jauh. Di pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, pulang dari luar negeri cuman modal jidat hitam 2, dalilnya cuma 3, kafir bid'ah musyrik, kafir bid'ah musyrik, la ilaha illallah. Jangan, lebih baik kita pesantren di kampung, kiainya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kalau kiainya punya guru min dzurriyyati Rasulillah, ilmunya silsilahnya nyambung sampai Nabi Muhammad, insya Allah kita menjadi ulama yang barokah. Betul. Indonesia ini besar bukan dibesarkan yang pakai dasi. Saya SD kelas 4 nggak punya ijazah.